Kalian sedang menonton The Moon Show dan teman-teman, saya sudah menemukan orang yang melakukan short Bitcoin sejak harga $125.000 Amerika Serikat dan kemudian menambah posisi shortnya di sekitar 105 dan kemudian lebih banyak lagi di sekitar 90.000. Jadi teman-teman, orang di YouTube yang secara konsisten melakukan short Bitcoin menghasilkan uang, saya sudah menemukan orangnya. Namanya Champs Crypto dan saya akan melakukan panggilan dengannya dalam beberapa menit lagi. Saya ingin kalian menonton video ini secara penuh dari awal sampai akhir karena teman-teman, jika kalian ingin bisa melakukan short Bitcoin dengan sukses, kalian perlu belajar dari master trader penuh waktu, Champs sendiri, yang pastinya trading Bitcoin lebih baik di bear market daripada yang saya lakukan. Dan teman-teman, kalian harus memperhatikan, tekan tombol like dan mari kita langsung mulai. Orang yang memiliki beberapa posisi short yang terbuka saat ini dan dia mendapat banyak kebencian di awal, tetapi sekarang dia naik ke status legendaris. Mari kita bicara dengannya sekarang. Jangan lewatkan ini. Tonton video lengkapnya teman-teman. Pertama-tama, bagaimana kabarmu dan bagaimana kabarmu? Ya, saya baik-baik saja bro. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, saya pikir semua orang sudah kehilangan karena dengan penurunan Bitcoin. Namun, sebagai trader saya mungkin menghasilkan lebih banyak uang dengan melakukan short Bitcoin daripada yang pernah saya lakukan sebelumnya dengan berinvestasi ke setiap altcoin dan setiap hal kecil yang membuat saya kehilangan uang. Jadi saya hanya santai saja, sedang berlibur di sini saat ini ya. Ya, saya tahu kamu sedang berlibur sekarang, jadi itu senang mendengarnya. Saya tidak tahu persis jumlah uang yang kamu hasilkan dalam penurunan ini, tetapi saya yakin itu cukup banyak karena saya sudah melihat video-videomu. Jelas kamu memiliki saluran YouTube bernama Champs Crypto, tautan akan ada di bawah. Saya sudah melihat video-videomu dan kamu telah menghasilkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Harganya turun. Dan juga kamu membuat siaran langsung di sebenarnya The Moon Show setiap akhir pekan. Semoga beberapa orang, jika kalian menonton siaran langsungnya setiap akhir pekan di saluran ini, mungkin kalian benar-benar menangkap perdagangan tersebut. Baiklah, jadi pertama-tama sebelum kamu menunjukkan perdagangan dan sebelum kita masuk ke grafik, bisakah kamu menjelaskan sedikit tentang psikologi melakukan short Bitcoin dan mengapa kamu melakukannya dan bicarakan saja tentang itu karena banyak orang tidak melakukan short Bitcoin. Beberapa orang bahkan tidak tahu apa artinya. Jadi mungkin kamu bisa membicarakan itu dulu dan kemudian pergi dan menunjukkan semua perdagangan. Boleh juga. Ya, jadi pada dasarnya melakukan short Bitcoin adalah bertaruh melawan Bitcoin. Jadi semua orang tahu di mana seperti kamu menghasilkan uang ketika Bitcoin naik atau kamu sebenarnya bisa menghasilkan uang ketika Bitcoin turun. Jadi saya secara teknis bertaruh melawan Bitcoin bukan karena saya membencinya, tetapi sekali lagi bagi kami para trader, day trader yang melakukannya secara profesional, kami tidak memilih pihak secara teknis. Jadi saya tidak suka atau maksud saya mencintai Bitcoin itu sendiri. Meskipun saya berinvestasi di dalamnya, saya selalu mengatakan seperti setiap kali seseorang menonton siaran langsung saya, tolong tinggalkan sisi emosional mencintai Bitcoin di depan pintu sebelum masuk, karena seperti sekali lagi, saya tidak membenci Bitcoin jika saya melakukan short. Omong-omong, seperti kolaborasi pertama yang saya pikir telah kita lakukan, di mana saya memiliki short pertama atau kedua saya di 106.000, saya baru saja masuk ke sana dan saya mendapat banyak kritikan dari penontonmu tentang bagaimana saya bertaruh melawan Bitcoin ketika itu seperti hampir tidak turun dari 125.000 ke 106.000. Jadi kita masih secara teknis memiliki struktur yang baik dan sekali lagi seperti yang saya katakan, saya hanya membiarkan perdagangan tetap terbuka. Saya tidak memilih pihak, jadi saya senang menghasilkan uang. Dan seperti yang kita butuhkan sebagai trader, hanya volatilitas. Seperti selama ada lilin, bahkan jika Bitcoin pergi dan tetap berada di antara $1.000 Amerika Serikat dan $10.000 Amerika Serikat, saya baik-baik saja dengan menghasilkan uang, memperdagangkannya. Iya, saya tahu orang-orang biasanya membencimu ketika kamu membuka short itu. Tetap saya Bitcoin adalah legenda, jadi sekarang kamu adalah legenda dan semua orang tentu saja berharap mereka mendengarkanmu. Jadi ya, saya pikir maksud saya berapa banyak pelanggan yang kamu miliki sekarang omong-omong? Saya pikir ya 7,9 ribu. Ya, ini luar biasa. Seperti saluranmu layak mendapatkan setidaknya 200.000 menurut saya karena saya tidak melihat YouTuber lain menghasilkan begitu banyak uang ketika Bitcoin turun. Biar saya periksa kembali ya 7,9 ribu. Ya, ini luar biasa seperti saluranmu layak boom Sharif dat dubbelt limplay mekant marident jisay Bitcoin Ford. En ganun sa laping look I was think about the helmet and make broken ganel namdi namalo. Tegad winikiem karig panganel sam na metafolotianya. I got Hajiko game timber the episode ganel my end them for. Kevin was having up to get very one photon. I think if any time at Picklin search of if you guys in a man upon arrow, mine not awesome Bitcoin moment stress I pergi. Ya, baiklah. Jadi ini dia seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah grafik Bitcoin. Mari kita pergi ke kerangka waktu mingguan, mari kita lihat pandangan kerangka waktu yang lebih tinggi dan sekali lagi seperti selalu sangat lucu. Sekali lagi saya menggunakan orang-orang yang mencintai Bitcoin untuk keuntungan saya karena seperti mereka dengan mudah melupakan betapa bearishnya itu setelah itu hanya memantul sedikit. Jadi misalnya kita bisa maksud saya segera mengingat seperti
seperti pompa kecil yang kita miliki, maksudnya dari 80.000 sampai ke atas seperti 90.000, dan itu waktu di mana saya sebenarnya melakukan short. Dan sekali lagi, seperti semua orang menjadi sangat euforia. Dan sekali lagi, itu juga alasan mengapa penonton saya sendiri pun berkata seperti, Ahmad, Bitcoin naik dari 60.000 ke 82, 83.000. Mengapa kamu tidak menutup perdagangan? Sekali lagi, omong-omong ini adalah perdagangannya. Jadi saya punya 3 short, 96.000, 106,3.000 dan 125,4.000. Saya telah memindahkan stop loss saya ke entry, jadi ini adalah keuntungan yang dijamin sebulan. Mengapa? Karena jelas Bitcoin bearish. Saya membuka keuntungan agak cepat pada long karena saya pikir probabilitas untuk turun lebih rendah jauh lebih tinggi, dan saya tidak berpikir ada orang yang bisa tidak setuju. Bukan begitu, Cak? Maksud saya pikir saya sangat takjub dengan trading itu. ROI-nya lumayan gila. Maksud saya berapa banyak posisi trading yang Anda buka saat ini? Anda bilang 3 kan? Saya punya 3 di akun ini ya, jadi 3 short Ya, tapi keluar di akun ini. Dan kemudian Anda memiliki satu lagi yang bahkan dari titik yang lebih tinggi kan? Ya, 125,4. Dan Anda benar-benar memilih puncak yang tepat, itu benar-benar gila. Tepat sekali. Ya, tapi seperti bagi mereka yang mungkin bertanya-tanya, itu tidak diambil seolah-olah seperti, oh saya tahu bahwa harga tepat ini akan menjadi harga tertinggi sepanjang masa. Saya hanya suka, jika saya menjelaskan secara spesifik, itu adalah ide likuiditas kecil yang sangat konyol yang kami lakukan pada trading intraday. Jadi itu khusus untuk hari itu. Tapi saya kebetulan membiarkannya terbuka dan kemudian juga secara teknis mendapat sedikit keberuntungan karena Bitcoin turun sangat jauh dari harga tersebut dan saya tidak punya alasan untuk menutupnya. Itu cara yang saya suka lakukan. Ini seperti banyak trader kehilangan banyak uang karena mereka membukukan keuntungan terlalu dini dan menahan trading yang merugi terlalu lama. Dan begitu Anda beralih di antara keduanya, Anda akan mulai menghasilkan uang. Jadi sekali lagi, jika seseorang mencoba untuk trading, jangan memihak. Tinggalkan kecintaan pada Bitcoin di samping, dan juga seperti sekali lagi, biarkan trading terbuka selama mungkin jika Anda bisa juga. Jadi sekali lagi, untuk berbicara tentang Bitcoin dalam kerangka waktu yang lebih tinggi dan kapan saya mungkin berpikir untuk mengambil keuntungan pada posisi short, saya ingin menyoroti 2 level penting yang saya lihat sebagai support krusial dan kritis untuk Bitcoin. Dan jika keduanya hilang, kita secara teknis bisa turun ke 28.000. Semoga penonton Anda tidak membenci saya karena mengatakan ini. Ya. Tapi ya, maksud saya kita punya 2 level, FI strip 57K dan 47K. Ini adalah 2 level yang saya cari baik untuk investasi spot ke Bitcoin, mencari posisi long, bahkan karena jelas masuk akal bagi kita untuk mencari posisi long, meskipun saya adalah orang yang short ketika kita turun. Dan bagaimanapun jika keduanya hilang, maka percayalah 28.000 dapat dengan mudah maksud saya dicapai. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu diingat. Jadi saya sudah cukup sering membicarakan tentang moving average 200 minggu di channel saya. Jadi apakah menurut Anda, karena kita baru saja memantul darinya, apakah menurut Anda 200 minggu adalah support yang kuat, atau menurut Anda itu adalah risiko besar bahwa kita benar-benar akan menembusnya? Sejujurnya, saya tidak suka memprediksi hal-hal, tapi saya pribadi tidak menggunakan 200 mingguan MA yang Anda gunakan. Jadi saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Namun saya ingin mengatakan bahwa jika semua orang memperhatikan sebuah garis, itu mungkin akan dengan mudah ditembus hanya untuk pembersihan likuiditas yang lebih banyak. Jadi berhati-hatilah dengan itu. Ya, saya pikir 57.000 sangat penting dan 47.000. Jadi jika 47.000 hilang, seperti 20.000, 28.000 dengan mudah dicapai seperti 28.000 bahkan 25.000. Menurut Anda berapa harga terendah yang mungkin dicapai Bitcoin di pasar bear ini, katakanlah dalam waktu sekitar 1 tahun ke depan? Seperti berapa harga terendah yang mungkin dicapai? Oke, jadi secara realistis saya akan terkejut jika turun di bawah 47, tetapi kenyataannya mungkin di kisaran-kisaran Tuhan. Tapi kemudian itu juga akan merusak struktur Bitcoin sebagai aset pelestari kekayaan yang kuat. Jadi semoga tidak turun di bawah 47 sehingga kita setidaknya bisa menjaga sesuatu terlihat bagus di grafik logaritmik setidaknya. Jadi pada dasarnya itu bisa turun ke 25.000, tetapi jika itu terjadi, maka itu agak merusak citra Bitcoin. Cukup untuk mungkin itu agak saya setuju dengan Anda, seperti jika turun ke sana itu benar-benar akan merusak struktur dari Bitcoin dan siklus Bitcoin, dan itu akan sangat buruk. Saya tidak berpikir itu akan terjadi, tapi berapa persentase peluang hal itu terjadi menurut Anda? Ya, saya harus mengarang angka, jadi mungkin 25%. Maksud saya itu mungkin. Saya suka menganggap semuanya mungkin. Seperti saya selalu mendapat komentar ketika saya melakukan sesi live trading saya setiap hari. Apakah menurut Anda ini akan terjadi? Apakah menurut Anda itu akan terjadi? Saya akan mengatakan semuanya bisa terjadi. Seperti itulah mengapa saya memiliki posisi long dan short. Seperti seandainya saya tahu kemana Bitcoin akan pergi, saya hanya akan membiarkan satu sisi posisi terbuka. Jadi saya tidak tahu. Tapi mungkin ya 25% itu bagus. Oh ya. Oke, jadi peluang 25% kita turun ke 25.000, tapi lebih mungkin itu seperti sekitar 47.000 kata Anda kan? Ya.
Berapa persentase peluang menurut pendapat Anda bahwa ini adalah titik terendah? Seperti itulah mengapa saya memiliki posisi long dan short. Seperti seandainya saya tahu kemana Bitcoin akan pergi, saya hanya akan membiarkan satu sisi posisi terbuka. Jadi saya tidak tahu, tapi mungkin ya 25% itu bagus. Oke, jadi peluang 25% kita turun ke 25.000, tapi lebih mungkin itu seperti sekitar 47.000 kata Anda kan? Berapa persentase peluang menurut pendapat Anda bahwa dengan dengan 40% lebih saya ini mungkin tidak masuk akal secara logis jika kita menambahkan 40 dan 25%, tetapi percayalah seperti ini saya semacam memperkirakannya di sini. Tidak, tapi yang kami inginkan hanyalah firasat berdasarkan pengalaman melakukan shorting Bitcoin. Seperti jadi itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Gramatikanya tidak harus cocok. Oke, dengan jadi apakah Anda mengambil keuntungan saya rasa 4 posisi kan? 4 posisi short bukan? 3 dan 1 long, oke. Jadi Anda mengambil keuntungan pada salah satu posisi short dan belum tidak ini Bitcoin khususnya, tapi saya suka mengambil keuntungan dengan kekuatan. Jadi saat ini tidak ada alasan bagi saya untuk menutupnya. Kita belum memantul dari level manapun, jadi saya ingin membiarkannya terbuka. Seperti itulah mengapa seperti saya berasa seperti sejak saya melakukan short misalnya seluruh 25.000 dan itu masih belum cukup meyakinkan bagi saya untuk benar-benar menutupnya. Dan bahkan kemudian dari 60 ke 82 saya tidak menutup 96.000 atau apapun di atasnya. Jadi saya suka menjadi agak serakah dengan pengambilan keuntungan itu. Oke, saya harus memuji Anda karena mampu menahan short seperti itu, karena secara pribadi ketika saya melakukan shorting Bitcoin, saya hanya terlalu mencintai Bitcoin. Jadi saya semacam saya tidak bisa mematikan emosi seperti yang Anda lakukan ketika Anda melakukan shorting Bitcoin. Karena jika saya menahan begitu banyak posisi short yang terbuka ketika Bitcoin naik dari 60.000 ke 83.000, saya akan mulai berkeringat, tapi jelas Anda hanya mematikan emosi. Jadi Anda tahu saya merasa seperti seluruh pasar kripto, kita semua berada di pasar bear, kecuali komunitas Champs Crypto, kalian luar biasa. Ya, makasih bro. Ya, itu tujuan saya kayak posting video tentang Bitcoin itu untuk nunjukin sisi lain tentang bagaimana kita bisa menghasilkan uang, tidak peduli kemana arah harganya. Ya, saya agak nyesel tidak ngikutin video-video Anda dengan lebih saksama, tapi teman-teman silakan subscribe ke Champs Crypto, linknya ada di bawah. Dan setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, Champs bakal live di Moon Show. Dan kalau Anda tidak nonton live streamnya di akhir pekan, Anda pada dasarnya melewatkan keuntungan yang gila-gilaan. Tapi mulai sekarang, Anda bisa nonton setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu saat Champs live streaming di Moon Show. Dan mari kita lihat, kita bisa menembus 10.000 subscriber di channel Anda dalam 24 jam ke depan. Saya yakin itu sangat mungkin. Saya tahu Anda berkembang agak maksud saya Anda berkembang jauh lebih cepat sekarang karena posisi short Anda, tapi semoga audiens saya bisa mendongkraknya sedikit lagi. Champs, apa Anda punya kata-kata penutup? Maksud saya terima kasih bro sudah mengundang saya dan semoga posisi short bakal beralih ke long, lalu kita bisa mengikutinya sampai ke level tertinggi sepanjang itu bakal bagus banget. Itu yang ingin saya dengar. Karena saya ingin membuka posisi long yang besar itu dan menahannya sampai Bitcoin mencapai $500,000 per koin, tahu kan? 90. Ya, ayo. Itu. Ya, tapi itu yang saya suka dari Anda bahwa Anda tahu beberapa orang mereka kayak selalu jadi bear, tahu kan? Kayak mereka tidak bisa beralih ke bullish saat dibutuhkan, tahu kan? Tapi Anda sebenarnya Anda bisa beralih di antara kedua mode itu tergantung pada chartnya kan? Tepat sekali ya. Jadi saya cuma mengejar setoran istilahnya. Kerja bagus kawan. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di channel ini. Teman-teman berikan jempolnya, link di atas sini untuk channel Crypto Champs dan juga video terbarunya di sini kayak bakal ada sesuatu yang muncul di sini yang bisa Anda klik. Sampai jumpa di sana. Bye bye.